Sebelum Nabi dilahirkan, bangsa Arab di Mekah terkenal sebagai bangsa jahiliyah. Jahiliyah adalah kata bahasa Arab yang berarti bodoh. Mereka suka mencuri, mabuk-mabukan, menyembah berhala, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi berbagai peristiwa yang sangat luar biasa. Api abadi yang menjadi persembahan tiba-tiba perang. Bintang-bintang di langit memancarkan cahaya yang sangat terang. Ada banyak keajaiban yang seolah-olah menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada pasukan gajah besar dan sangat dipimpin oleh Raja Abraham. Mereka ingin menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat pasukan gajah menyerang Mekah, atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ibunda Nabi, Siti Aminah, segera meminta pelayannya untuk memberitahu seluruh negeri. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, senang sekali mendengar berita tersebut. Akhirnya dipilih nama Muhammad. Apakah teman-teman tahu apa arti nama Muhammad? Artinya adalah yang selalu terpuji. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahanda Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat bulan sebelum Nabi dilahirkan. Abdullah merupakan anak terakhir dari 10 bersaudara. Ia dikenal sebagai seorang yang jujur dan tidak pernah menyakiti siapapun. Sesuai dengan kebiasaan warga Arab, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh ibu angkat. Beliau adalah Ibu Halimah, perempuan asal Bani Sa'ad yang tinggal di Gurun Basi. Wah, lihat di sana kebun-kebun yang awalnya tandus menghijau kembali. Ternak kambing dan unta yang awalnya kurus menjadi gemuk dan sehat. Ibu Halimah dan suaminya percaya jika itu adalah berkah karena merawat Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun diasuh oleh Halimah, Ibunda Siti Aminah mulai mengasuhnya sendiri. Ketika usia 6 tahun, Ibunda Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad mengunjungi pamannya di Madinah. Wah, dia berjalan menggunakan unta. La 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 la. Madinah berhawa sejuk, banyak pohon-pohon dan oase di mana-mana. Nabi Muhammad kecil begitu menikmati perjalanan. Begitu juga pada saat di sana. Sebulan kemudian, Ibunda Siti Aminah mengajaknya ke Mekah. Namun, di perjalanan pulang, Ibunda Siti Aminah jatuh sakit. Nyawa beliau tidak tertolong. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Sepeninggalan Ibunda Siti Aminah, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib.
domba. Beliau terbiasa dengan mandiri dan juga menghitung domba, sehingga domba-domba tersebut dapat pulang ke kandangnya dengan lengkap. Sikap teliti, jujur, dan amanah mulai tertanam pada diri beliau. Semasa kecil, Nabi Muhammad senang bermain dengan anak-anak. Akhirnya, pada usia yang sangat muda, beliau sudah meyakini akan adanya Tuhan. Padahal, masyarakat Mekah merupakan masyarakat penyembah patung. Nabi Muhammad tumbuh menjadi remaja dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersih dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Ia juga dikenal sebagai seorang yang paling jujur, pemalu, dapat dipercaya, dan tidak pernah berkata-kata kotor. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Teman-teman, Nabi Muhammad pandai sekali bergaul. Beliau tidak suka memilih teman. Siapa saja yang datang kepada beliau pasti akan hormat kepadanya. Beliau juga suka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang saudagar kaya bernama Siti Khadijah. Saat usia 40 tahun, Nabi Muhammad semakin prihatin dengan kesesatan masyarakat Mekah. Beliau lebih sering berdiam diri di Gua Hiro. Beliau beribadah kepada